Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Masih bersama saya Ahmad Faris, masih berbicara tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan berbicara tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Kesempatan kali ini saya nggak sendiri, teman-teman. Kali ini saya ditemani oleh ada rekan saya di samping saya ini. Kali ini saya ditemani oleh Bang Fajar Wayo. Ya, halo pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda? Di hari ini kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan langsung saja kita review penutupan perdagangan di hari ini bersama saya Fajar Wayo selengkapnya. Halo, Assalamualaikum. Penting nggak sih pluralisme atau menghargai perbedaan ada Indonesia? Menurut saya itu sangat penting ya, karena kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk sama dengan kita, latar belakang sama dengan kita, karena kita hidup bersosial, bertetangga. Maka pluralisme kuncinya adalah toleransi, menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan pendapat, meskipun kita memiliki keyakinan yang kita harus jaga. Memang menghargai perbedaan dan toleransi menjadi kunci utama dari pluralisme demi kerukunan hidup. Kenapa kita dari tadi berbicara tentang pluralisme? Karena saat ini kita sedang dalam perjalanan ke salah satu kota yang mendapat predikat kota paling toleran se-Indonesia. Jangan menuju yaitu kota Salatiga. Ada yang udah pernah kawan-kawan? Nah, nanti kita akan sedikit liputan mengenai perjalanan kita ke kota Salatiga. Ada apa aja sih di kota Salatiga? Kemudian kenapa juga bisa kota Salatiga ini mendapat predikat menjadi salah satu kota tertoleran di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa kota yang belajar tentang toleran itu di kota Salatiga. Salah satunya adalah kota Kabupaten Tangerang. Baik, seperti apa perjalanan nanti kita lanjutkan. Nah teman-teman, kali ini kita sudah keluar di Tol Bawen. Ini kalau dari Tol Bawen ini kurang lebih 30 menit kita menuju Salatiga. Nah ini kita juga sudah sampai di salah satu tempat wisata yang ada di Salatiga. Ini namanya Kampung Kopi Banaran. Nah, Kampung Kopi Banaran ini memang lumayan terkenal dan juga banyak pengunjungnya, karena memang salah satu tempat wisata yang terkenal di Ungaran Bawen ini, yaitu tadi salah satunya Kampung Kopi Banaran. Bang Fajar sendiri udah pernah situ Bang ya? Pernah. Nah, gimana Bang di sana? Asik, udaranya sejuk. Harganya gimana? Harganya ya standar lah, terjangkau. Nah, untuk rasanya gimana Kampung Kopi Banaran? Ya enak, karena kita nggak hanya rasa kopinya enak, tapi suasananya sih mendukung. Oh gitu. Nah, ada apa aja di sana Bang? Karena memang kali ini kita nggak mampir, jadi kita cuma lewat aja. Nah, ada apa sih sebenarnya di dalam Kampung Kopi Banaran itu? Di sana ya bisa wisata juga sih, di sana kita bisa lihat-lihat juga gimana. Ada outboundnya nggak? Outboundnya lupa sih, tapi kalau nggak salah wisata kopi sih yang memang lebih utama ya. Nah, kalau kita di Tangerang itu tempat-tempat kopi baru-baru ini aja menjamur. Ini Kampung Kopi Banaran ini udah lumayan lama dan juga menjadi salah satu ikon yang ada di Ungaran ini. Karena didukung juga sama alamnya Ya, di sini betul. untuk perkebunan kopi. Memang ada perkebunan kopinya juga. Sekarang nih kita lewatin nih jembatan di Ungaran. Nah, kalau kalian saksikan tuh samping itu ada rawa pening guys. Nah, di sebelah kanan itu ada rawa pening. Nah, itu salah satu yang sering kita dengar ketika lagi masih SD tentang legenda rawa pening. Makanya memang di Salatiga ini luar biasa, banyak sekali tempat-tempat wisata yang bersejarah. Nah teman-teman, sekarang kita sampai di salah satu tempat wisata terbesar juga nih di Jawa Tengah, yaitu ada Saloka Theme Park. Ini salah satu mirip-mirip dunia fantasi yang ada di Jawa Tengah. Ini sangat luas. Saya pernah masuk waktu itu.
Dan tidak lama setelah kita melewati Saloka Theme Park, kita akan disambut oleh gerbang kota Salatiga. Dan itu tandanya kita sudah masuk ke dalam kota Salatiga. Dan tidak lama setelah kita melewati Saloka Theme Park, kita akan disambut sebagai salah satu representasi bahwa Salatiga ini merupakan salah satu kota Salatiga. Nah, pluralisme di sini ada ikon besar, 2 ikon besar, yaitu ada, nanti kita akan lewat UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, itu salah satu kampus yang besar di ada Salatiga, dan juga ada IAIN Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dan belum lagi ada Universitas Teologi Kristen yang Salib Putih yang ada di Kopeng. Representasi yang lain di sini banyak sekali tempat-tempat ibadah selain tempat ibadah agama Islam. Ya, nanti kita akan ke alun-alun kota Salatiga. Di sana akan kita lihat seperti apa pluralisme yang ada di sekitar alun-alun. Ya, inilah salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Salatiga. Nah, kita akan lurus ke menuju Jalan Canden untuk tempat peristirahatan kita malam ini. Di sini tempat peristirahatan. Nah, kita sudah mulai memasuki Jalan Canden. Dan di sini juga ada tempat wisata kecil yang rame, yaitu pemandian Kali Taman. Nah, di sini kalau weekend ini cukup ramai. Ini ada di sebelah kiri kita tuh. Nah, ini pemandian Kali Taman namanya. Cukup lama ini, bro. Dan ini biasa kalau Sabtu Minggu atau weekend ini macet karena banyak sekali yang melakukan kegiatan aktivitas di Kali Taman. Akhirnya setelah berkendara kurang lebih 6-7 jam, kita akan segera tiba nih teman-teman. Dan salah satu sensasi terbesar saya ketika mengunjungi kota Salatiga adalah bertemu dengan sang buah hati. Hai Pati. Hai. Itu om siapa? Om Fajar. Pati seneng nggak sama papa? Iya. Pati mau ikut papa nggak? Iya. Iya. Oke. Nah, setelah tadi kita sejenak melepas rindu dengan sang buah hati, saatnya kita jalan-jalan menuju alun-alun kota Salatiga. Perjalanan menuju alun-alun kota Salatiga hanya membutuhkan waktu 10-15 menit dari Jalan Canden. Tadi kita sudah melewati gedung DPRD Kota Salatiga yang dinamai dengan Rumah Rakyat. Dan di sampingnya tadi kita juga melewati kantor Wali Kota Salatiga. Dan inilah dia kompleks alun-alun Kota Salatiga. Tapi sayang sekali nih teman-teman, berhubung saat ini masih dalam keadaan pandemi, alun-alun Kota Salatiga saat ini ditutup untuk masyarakat umum, ditandai dengan adanya garis polisi di sekeliling alun-alun Kota Salatiga. Tapi tidak usah khawatir nih guys, berhubung kami hanya berdua dan tidak membawa pasukan, kami masih diizinkan nih sekedar untuk mengambil foto atau video. Oke guys, saat ini kita sudah tiba di kota Salatiga.
Setelah kita tadi sudah menempuh perjalanan kurang lebih 6-7 jam, saat ini kita sudah sampai di alun-alun Kota Salatiga. Nah, alun-alun Kota Salatiga ini bisa merepresentasikan pluralisme yang ada di Indonesia. Bahkan nama alun-alun Kota Salatiga ini yaitu namanya alun-alun Pancasila. Di Kota Salatiga ini cuacanya cukup sejuk, kurang lebih 27 derajat Celcius. Kemudian memang Kota Salatiga ini berada di daratan cukup tinggi, khususnya di kaki Gunung Merbabu. Nah, seperti apa spot yang ada di alun-alun Kota Salatiga ini? Mari sama-sama kita simak. Kota Salatiga melalui Dinas Lingkungan Hidup mempersembahkan alun-alun lapangan Pancasila Salatiga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk sekedar bersantai, berkumpul, dan berbagi keceriaan bersama. Lapangan dengan rumput hijau yang baru, jogging track yang nyaman, dan fungsi biopori atau menyerap air, kursi rehat dan tunggu. Untuk menambah keindahan dan kesegarannya, air mancur ada di sekitar patung. Titik berkumpul atau sitting group, lokasi bermain yang ramah anak, alas rumput yang dilengkapi dengan permainan yang membuat anak-anak kita betah bermain dan tidak rewel. Jalur relaksasi atau terapi kaki. Dan pusat informasi, yakni untuk pengunjung agar menunjang informasi di sekitaran alun-alun Pancasila Salatiga. Selain dapat menyiarkan informasi tertentu melalui speaker yang tersedia di setiap titik, dari pusat informasi ini pula pengunjung dapat terpantau kamera CCTV 24 jam non-stop yang berada di sudut-sudut tertentu. Apabila malam tiba, alun-alun Pancasila Salatiga ini akan tetap terang karena tersedia penerangan yang cukup dan pancaran cahaya yang sangat indah. Bahkan di sekitaran Monumen Tiga Pahlawan juga terdapat air mancur dengan lampu yang menarik sehingga akan menjadi ikon daya tarik. Pluralisme mengajarkan kita tentang menghargai perbedaan. Nah, salah satu representasi pluralisme yang ada di Kota Salatiga yaitu bisa kita lihat melalui alun-alun Kota Salatiga. Salah satu monumen yang ada di alun-alun Pancasila Kota Salatiga yaitu adanya monumen pahlawan nasional seperti yang ada di belakang Komodor saya. Yosudarso, LMU Adi Sucipto, dan Brigjen Sudiarto adalah pahlawan nasional yang mengharumkan nama bangsa. Di bawah monumen tersebut terdapat relief yang menceritakan sejarah alun-alun Pancasila Kota Salatiga ini. Bahkan di belakang saya terdapat Masjid Agung Salatiga. Kemudian di sebelah depan saya ini ada kelenteng besar yaitu kelenteng Toktenbo. Dan di sebelah kiri juga ada Gereja Agung Kota Salatiga. Oke guys, demikian trip kita kali ini di alun-alun Kota Salatiga, yaitu alun-alun Pancasila. Dan alasan kenapa Kota Salatiga mendapat predikat kota tertoleran se-Indonesia tahun 2020, salah satunya adalah regulasi pemerintah baik dalam bentuk perencanaan dan kebijakan. Sedangkan bentuk konkret penerapan regulasi pemerintahan yang toleran dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Karena praktek toleransi itu sesuatu yang memang diagendakan secara sistematis, direncanakan secara sistematis, bahkan tertuang dalam dokumen pokok di kota itu dalam 5 tahun dalam bentuk RPJMD. Dan berdasarkan studi dalam Indeks Kota Toleran, Kota Salatiga memiliki RPJMD dengan kualitas yang jauh lebih baik dibanding kota lain pada aspek toleransi. Sebagai contoh, RPJMD dalam bentuk besaran alokasi anggaran kerukunan antar umat beragama,
Anggaran ini misalnya dapat digunakan untuk membantu pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Nah, karena waktu juga semakin malam dan hujan pun turun sedikit demi sedikit, maka itu tandanya kita menyudahi perjalanan kita di alun-alun kota Salatiga. Namun, sebelum kita pulang, enaknya kita mencari yang anggap-anggap dulu nih guys. Bagi teman-teman yang sudah pernah pergi ke kota Salatiga, pasti sudah tahu wedang yang paling terkenal di kota Salatiga, yaitu wedang Ronde Jago. Dan bagi teman-teman yang akan pergi ke kota Salatiga, jangan sampai dilewatkan untuk bersinggah di wedang Ronde Jago. Walaupun tempatnya berada di belakang ruko-ruko pasar Salatiga, tapi tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan tempat ini semakin malam semakin ramai teman-teman. Dan ini dia wedang Ronde Jagonya. Mantap teman-teman. Dan sampai-sampai Bang Fajar juga ikut ngevlog loh. Keesokan harinya, sebelum kita kembali menuju ke kota Tangerang, kita menyempatkan diri terlebih dahulu mampir ke sentral pengolahan singkong yang ada di kota Salatiga, yaitu Singkong Keju D9 Salatiga. Walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi ternyata ramai sekali oleh pengunjung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini di kota Salatiga. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.